Wuling Air EV guys, mau pasang peredam full, tapi ini untuk bagian pintu-pintunya sudah dipasang peredam guys. Nah, untuk audionya juga suruh benahin. Untuk suaranya ini audionya udah dipasang paket Venom ya, ini yang sudah dibelikan pilarnya Venom, audionya full Venom, tapi hasil suaranya seperti ini guys. Untuk bassnya pecah suaranya. Terus ini kalau kita play head unit, ini mid bassnya nggak bunyi, yang bunyi cuma tweeter dan subwoofer. Nah, jadi untuk pemasangan paket Venom, barang itu kita beli di mana aja ada dan sama barangnya, tapi untuk pemasangan, instalasi dan tuning itu tiap-tiap toko beda hasilnya. Jadi kita beli paket Venom ini di toko mana aja ada barangnya, cuma hasil akhirnya pasti beda. Makanya untuk mobil ini pasang peredam full, terus sama mau benerin audionya, tidak ada penambahan perangkat ya, perangkatnya tetap, perangkat audionya tetap pakai yang lama, nanti akan diinstal dan dituning ulang. Oke guys, kita gas proses bongkar dulu. Penampilan lantai Wuling Air EV milik Mas Benny setelah ditelanjangi, ini seperti ini guys. Sebelum dipasang peredam, ini sudah kita pel, bersihkan biar peredamnya lebih lengket. Sama sekali nggak ada peredamnya guys. Jadi beda kalau mobil-mobil Jepang itu ada peredamnya. Ini tuh tipis juga. Oke guys, kita gas, kita pasang. Hasil pemasangan peredam pada lantai Wuling Air EV milik Mas Benny, hasilnya seperti ini guys. Untuk bagian lantai bagian depan, mantap guys, benar-benar mengikuti bentuk kontur dari mobil, rapat ya. Ini untuk bagian selektor bagian belakang. Untuk selektor bagian sebelah kanan, rapi sekali guys. Jadi kalau kita mengerjakan mobil itu kita anggap seperti mobil kita sendiri, jadi jadinya pasti bagus. Nah, mobil ini kan Mas Benny belinya second guys, second, sudah dipasang audio dan peredam pintu guys. Nah, kemarin audionya suaranya nggak karu-karuan, terus kita disuruh Mas Benny untuk mengecek untuk bagian pintu. Ini kalau untuk bagian dalam lambung, karena kita tidak bisa memanaskan, kita pasang rubber butil guys sekarang. Karena kalau visel ini harus dipanaskan, jadi bahannya yang dulunya solid dia berubah menjadi mengeras seperti batu.
biar bodinya ini lebih rigid, dia nggak gampang denting. Tapi untuk bagian dalam itu kita nggak bisa memanaskan guys, jadi otomatis kita pasangnya rubber butil guys. Untuk bagian dalamnya rapet guys, ini walaupun kita mobilnya ditinggal, tidak ditunggu oleh pemilik mobil, kita kerjanya tetap profesional guys. Ini rapet. Nah, ini kita disuruh mengecek pemasangan peredam untuk bagian pintu. Nah, ini ternyata pemasangannya seperti ini guys. Ini kalau yang mengerjakan tidak dianggap seperti mobilnya sendiri, hasilnya seperti ini guys. Peredam cuma sedikit, asal teplok ya. Firasatnya Mas Benny benar ya, di audionya semrawut. Ini pemasangannya peredamnya juga ala kadarnya. Ini kalau toko cuma kejar target, kejar omset, jadinya seperti ini guys. Dia tidak menganggap mobil customer itu seperti mobil kita sendiri. Pasang peredam ya dipasang, tapi pasangnya seperti ini. Ini contohnya guys. Saya sendiri bukan pemilik mobil ikut jengkel karena kerjanya salah-salah. Ini kan kalau ini diulang kan berarti kan malah buang bahan guys ya. Coba buka untuk bagian dalamnya seperti apa. Eman-eman jadi customer, dalamnya rapat ya. Nah, ini bagian dalam pemasangannya juga ya boleh dibilang asal-asalan, padahal pasang peredam rubber butil itu gampang loh guys. Tapi yo pemasangannya ya, pemasangannya nggak bisa mengikuti kontur dari bentuk mobil. Ini tingkat peredamannya kan jadi nggak efektif. Makanya kalau customer kadang acuannya waktu pasang sesuatu itu acuannya harga guys. Kono murah, ini larang. Tapi hasil guys, hasil itu beda. Biasanya yang dia harganya agak tinggi pasti harganya pengerjaannya lebih bagus. Tapi yang lebih celaka kalau sudah harganya agak tinggi, hasilnya tidak bagus ya. Ini nanti untuk audio juga kita benain. Ini kabel instalasinya semrawut guys, semua kita rapi-rapiin. Oh ya, ini untuk bagian plafon. Rapat guys, ini air hujan sudah tidak terdengar lagi nanti di plafon. Nah, tujuannya kita video detail ini pengerjaan itu agar si customer itu bisa lihat hasil pemasangannya seperti apa ya guys. Jadi kita nggak jual kucing dalam karung, karena ini nanti setelah karpet ditutup, customer juga bisa melihat hasil pemasangannya seperti apa. Contohnya itu pintu setelah ditutup kan nggak ngerti pemasangannya seperti apa. Banyak yang bilang peredam rubber butil peredam aspal itu berat ya. Ini nggak berat guys, ini lebih ringan dari peredam rubber butil. Terus
banyak yang komen nanti mobilnya jadi berat. Pengalaman dari customer saya yang sudah saya pasang itu nggak ada yang ngeluh mobilnya jadi berat, tapi setelah jadi komennya malah kok mobilku tambah enak sekarang, nggak limbungnya hilang. Jadi mobil itu tambah antep guys, tambah antep. Ini dia memang tambah berat, tapi kan merata seluruh mobil, bukan di satu titik ya. Andai kata kita pasang peredam mungkin sekitar 30 kilo penambahan, tapi ditaruh satu titik di sana mungkin dia akan terasa berat. Tapi kalau ini beratnya merata guys, merata seluruh bodi mobil, itu mobilnya jadi tambah antep, jadi limbungnya berkurang. Kenapa Mercy itu dia enak, karena mobilnya berat ya, antep, buat jalan kencang juga lebih stabil ya. 30 kilo itu kalau kita yang angkat berat, tapi kalau mobil yang angkat enggak begitu terasa ya. Mantap sekali guys. Nah, ini saya mau menghubungi pemilik mobil dulu, peredamnya seperti itu, kira-kira mau ditambah enggak. Nah, ini tadi peredamnya cuma untuk nutup lubang ini aja guys, dari bagian sini tidak diperedam, cuma bagian lubang-lubang saja yang ditutup dengan 2 lembar peredam ini. Terus bagian dalam itu dia kurang rapat ya guys, kurang rapat. Bagian belakang juga kurang rapat. Jadi ini potongan peredam ini akan kita untuk rapatkan bagian sisi dalam, terus bagian sisi penutup lubang ini akan kita pasang dengan peredam diesel guys. Saya sudah komunikasi dengan pemilik mobil, oke. Ini nanti kita rapikan masangannya, sama ini bagian sisi dalam kita pasang diesel. Oke guys, kita gas tuh bagian yang sebelah kanan sama itu. Nah, setelah kita masukin lampu itu, pemasangannya bagian dalam seperti itu guys. Ini contoh pemasangan peredam rubber butil, itu gampang sekali guys sebenarnya, tidak perlu memanaskan ya, cuma asal dipasang, di roll. Pemasangannya sama sekali nggak rapi guys. Nah, ini kalau customer tidak divideokan itu ya jadinya seperti ini. Customer ngertinya kan pasang, ya sudah, ini sudah pasang peredam, tapi ya hasil dalamnya sebenarnya pemasangannya seperti ini. Ini sayang sekali. Nah, ini untuk peredam rubber butil setelah kita roll dan kita rapikan ya guys. Intinya peredam itu harus merekat semua ke bodi guys ya. Kalau untuk peredam rubber butil ini, kalau di video gini dia kan nggak kelihatan boroknya, kelihatannya seperti bagus karena kemilau dari aluminium foilnya itu mantul, jadi kita nggak bisa fokus lihat detailnya. Untuk pemasangan rubber butil itu karena dia tingkat kelenturannya itu hanya berdasarkan dari badian aluminium foil, maka untuk
permukaan-permukaan yang lekuan tajam seperti ini harusnya masangnya itu diikutin. Jadi ditempel di sini, nempel, terus dia ngikutin lekuknya ini, karena nggak bisa lentur ya, lenturnya sedikit. Tapi ini tadi kan sudah terlanjur, jadi ini gini, cembung gini ya, untuk bongkar pasang lagi kan susah. Nah ini terpaksa kita roll. Ini nggak kelihatan kalau di video, tapi sebenarnya ini sobek guys, aluminium foilnya itu sobek, ini sobek. Nah kalau untuk pemasangan di pintu sih sobek nggak masalah ya, dia nggak kena karpet, nggak kena apa, ini sobek guys ya, nggak apa-apa sobek, yang penting dia merekat ke plat bodi, karena kalau nggak merekat itu hanya seperti selimut ini fungsinya, jadi platnya itu masih tetap bergetar. Ini sekarang sudah rapat guys, dan sudah nempel dengan bodi mobil dengan baik. Belakang sudah ditambal, bagian bawah juga sudah rapat. Ini memang kalau untuk guling REV ini kan sempit, ini sempit, jadi tangan itu masuk susah. Kalau bengkel yang mengerjakan tidak dianggap seperti mobilnya, itu pasti akan asal tememplek aja, jadi dia nggak bakal, karena kalau kita tangannya rogo-rogo itu resiko tangan baret-baret kena plat ini nih besar. Nah itu bedanya pasang peredam di tempat yang asal-asalan sama yang menganggap mobil itu seperti mobilnya sendiri. Nah biasanya orang seneng pasang peredam 1 hari selesai, itu dengan tidak sengaja dia pengen mobilnya itu jadinya nggak bagus. Kalau pengen mobilnya jadinya bagus, karena untuk masang dengan baik itu pasti butuh waktu. Kalau pasang buru-buru pasti asal pasang ya. Jadi kalau rata-rata yang bengkel mobil masuk di tempat kita itu memang benar-benar pengen mobilnya dikerjakan dengan baik. Tapi kalau orang yang pengen sehari selesai itu dengan tidak sengaja dia pengen mobilnya itu dikerjakan dengan asal-asalan. Apalagi peredam itu letaknya di dalam, kita setelah dipasang ditutup semua, kita nggak bisa lihat. Untuk pintu bagian sebelah kanan, bagian dalam juga sudah kita rapikan guys, yang tadinya nggak rapat sekarang sudah rapat. Walaupun tidak bisa serapi kalau kita masang sendiri dari awal, tapi ini sudah jauh lebih rapi daripada awal pemasangan tadi. Peredaman pintu bagian dalam hasilnya seperti ini guys, jauh beda sekali dengan yang tadi, tapi benar-benar mengikuti kontur bodi mobil. Leku-lekunya terlihat jelas ya guys. Ini bagian pintu yang sebelah kiri guys. Mantap sekali. Nah ini untuk bagian speaker, dia belakangnya dikuatkan dengan peredam. Banyak yang pasang peredam, dia untuk bagian speakernya sini dipotong, dicowak ini, jadi bagian speaker malah nggak ada penguat peredamnya. Ini fungsinya kan platnya jadi tebel ini,
Jadi sewaktu speaker ini dia bergerak, ini lebih kokoh menopang gerakan speaker. Pemasangan semua segaris, jadi huruf Vissel ini dia sebaris semua guys, baik bagian pintu maupun bagian lantai itu sebenarnya terbalik nggak masalah, cuma kalau sebaris ini dilihat bagus dan tandanya si pemasang serius masangnya, semua diperhatikan detail-detailnya. Bagian bagasi guys, bagian bagasi memang satu lapis ya, karena nanti enggak, pintu bagasinya berat, nanti ini shocknya ini terlalu berat. Oke guys, ini review dari Wuling REV milik Mas Benny. Untuk bagian sini rubber butil, jadi ini untuk dinding-dinding yang bagian luar dapatnya rubber butil semua guys. Itu yang sisi dalam pakai Vissel, lantai atap Vissel. Oke, thank you guys.